Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 Al-Balad bertemu kembali dengan Pak Dianto dalam pelajaran tema. Pada pagi hari ini kita mempelajari pelajaran tema ya. Kita sudah masuk ke tema 1 subtema 3. Pada pelajaran tema 1 subtema 3 itu kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Untuk pelajaran subtema kemarin, subtema 2 itu kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran tema 1 subtema 3 PB1 untuk pembelajaran 1 terlebih dahulu, kalian simak gambar daur hidup kupu-kupu. Perhatikan anak-anak, di sini ada telur, kupu-kupu, di sini ada ulat atau larva, di sini ada kepompong atau pupa, di sini ada kupu-kupu atau imago. Perhatikan penjelasan Pak Dianto. Gambar menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Nih, telurnya ada di daunnya. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat larva. Ya. Ulat ini akan memakan daun-daun anak-anak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Kalau ulat ini tidak makan daun-daunan ini, ulat ini akan mati. Ulat tumbuh dan berkembang menjadi kepompong ya, atau pupa. Pada tahap kepompong, ya, ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang yang terbuat dari air liurnya. Kemudian kepompong tumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa atau yang disebut dengan imago. Pada perkembangan dan pertumbuhan pada kupu-kupu ini ya, ini kupu-kupu akan terlihat bagus dan indah dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Warnanya bermacam-macam ya, ada warna merah, ada hijau, ada biru, indah sekali apabila sudah menjadi kupu-kupu. Itu tadi anak-anak penjelasan tentang daur hidup kupu-kupu atau gambar ini yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Anak-anak, untuk pelajaran tema subtema 3 ya, itu kita akan mempelajari dari bahasa Indonesia, itu kita akan pelajari ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup dan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk PPKN-nya itu akan mempelajari tentang lambang sila kedua Pancasila dan perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Sedangkan untuk SPDB-nya itu membuat rancangan karya gambar dekoratif dan membuat gambar dekoratif. Anak-anak, ketiga pelajaran ini beserta pembahasannya tadi, ini adalah yang nantinya akan kita pelajari pada pelajaran tema 1 subtema 3. Baik, langsung saja pada pagi hari ini anak-anak akan pelajari tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 atau PB1. Di situ ada pelajaran bahasa Indonesia dan SPDB. Untuk bahasa Indonesia materinya adalah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan unggas. Untuk SPDB-nya adalah membuat rancangan karya dekoratif. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia itu, Pak Dianto ulangi lagi, membahas tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan unggas.
Dalam hal ini, unggas adalah hewannya adalah angsa. Jadi angsa ini adalah termasuk hewan unggas. Bagus ya, bulunya putih, ya, ada mulutnya, ya, bulunya tebal, ya, putih, ya. Ini adalah contoh hewan angsa, termasuk hewan unggas. Anak-anak perhatikan uraian berikut. Angsa termasuk unggas. Tubuh ditutupi bulu. Pada umumnya, bulu angsa berwarna putih. Angsa bernapas menggunakan paru-paru. Angsa hidup di darat. Pada umumnya, makanan angsa adalah biji-bijian. Ingat-ingat anak-anak, pada umumnya ya, angsa itu adalah makan biji-bijian. Angsa bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kaki angsa memiliki selaput, sehingga memudahkan angsa untuk berenang di air. Ini adalah gambar kaki angsa yang memiliki selaput, ya, gunanya untuk memudahkan angsa berenang di air. Angsa juga memiliki sepasang sayap sehingga dapat terbang. Anak-anak, seperti makhluk hidup lainnya, angsa juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa disebut daur hidup. Ya, tolong diperhatikan pada tulisan yang Pak Dianto beri tanda warna kuning ini, dihafalkan ya. Jadi ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa, itu disebut dengan daur hidup. Anak-anak perhatikan gambar daur hidup angsa berikut ini. Anak-anak, pada gambar ini menunjukkan angsa itu berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Telur tadi menetas yang menghasilkan anak angsa. Masih kecil ya, bulunya juga tidak terlalu lebat ya. Masih kecil. Setelah itu anak angsa ini berubah menjadi angsa muda ya, agak sedikit besar dan bulunya agak lebat. Setelah menjadi angsa muda ya, angsa muda ini berubah ya menjadi angsa dewasa lebih besar ya. Bulunya juga lebat ya. Berat badannya juga bertambah ini ya, juga tingginya juga bertambah. Ini menjadi angsa dewasa ya. Anak-anak, ini adalah gambar daur hidup angsa. Mulai dari telur, anak angsa muda sampai menjadi angsa dewasa. Perhatikan uraian berikut anak-anak. Angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur angsa menetas menjadi anak angsa. Anak angsa yang baru lahir, ukuran tubuhnya kecil. Anak angsa pun mengalami pertumbuhan. Ya. Jadi anak angsa itu akan mengalami pertumbuhan. Tubuh anak angsa bertambah besar. Bulu anak angsa pun bertambah lebat. Ya, ini adalah pertumbuhan anak angsa. Ditandai dengan anak angsa bertambah besar, bulu anak angsa bertambah lebat. Ini adalah pertumbuhan yang dialami anak angsa. Anak-anak, selain mengalami pertumbuhan, anak angsa juga mengalami perkembangan. Ya. Jadi setelah menetas, anak angsa belum dapat berjalan. Belum dapat berjalan setelah menetas itu ya, masih diem aja ya. Lama-kelamaan anak angsa pun dapat berjalan. Ya.
Jadi tadi diawali belum dapat berjalan dan bisa berjalan. Ini adalah contoh perkembangan pada anak angsa. Kemudian anak angsa tumbuh dan berkembang menjadi angsa muda hingga angsa dewasa dan bisa terbang. Jadi kalau anak angsa itu mengalami belum dapat berjalan dan bisa terbang, ya itu anak angsa itu mengalami perkembangan. Jadi anak-anak ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, ya tidak sama, ya. Saya ulangi lagi, kalau pertumbuhan pada angsa itu anak angsa itu bertambah besar, ya. Semula kecil dia bertambah besar, ya. Terus bulu-bulunya semakin lebat. Itu berarti anak angsa mengalami pertumbuhan. Nah, kalau anak angsa mengalami perkembangan, ya setelah menetas mula-mula dia tidak bisa berjalan, terus dia bisa berjalan, nah, dan bisa terbang. Ya, kalau sudah dewasa dia bisa terbang. Ya, ini adalah contoh atau anak angsa mengalami perkembangan. Jadi itu anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu membahas tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan unggas. Unggas dalam hal ini adalah hewannya adalah angsa. Baik anak-anak, lanjut kita ke pelajaran SBDB. Pada pelajaran SBDB ini kita akan membuat rancangan karya dekoratif. Sebelum kita membuat rancangan karya dekoratif, anak-anak perhatikan uraian bacaan berikut. Angsa dapat dijadikan ide untuk membuat gambar dekoratif. Dapatkah kamu membuat gambar dekoratif dengan bentuk dasar angsa? Bisa apa tidak, anak-anak? Kalau anak-anak memperhatikan keterangan Pak Dianto pada pagi hari ini, disimak baik-baik, insya Allah kalian akan bisa membuat gambar dekoratif, ya, dengan bentuk dasar angsa. Ayo disimak lagi. Apakah yang dimaksud dengan gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak hias, ya. Gambar dekoratif dibuat dengan teknik menghias. Menghias gambar dekoratif dapat menggunakan unsur-unsur rupa. Anak, berikut macam-macam unsur rupa. Ada titik, ada garis, ada bidang, ya, ada lingkaran, segitiga, dan persegi, ini termasuk bidang, dan ada bentuk, ya. Simak lagi. Selain garis, bidang, dan bentuk, ada juga unsur warna, anak-anak. Ya, ada macam-macam warna, namun hanya ada 3 warna dasar. Warna dasar itu terdiri atas warna merah, biru, dan kuning. Ini adalah warna dasar. Anak-anak, titik, ya, pada pagi hari ini kita akan membahas, ya, unsur-unsur rupa, yaitu titik ini yang kita bahas, ya, menggunakan unsur titik. Titik merupakan unsur seni yang paling dasar. Macam-macam titik sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis titik. Yang pertama ada titik kecil tunggal, kecil, ya. Ada titik besar tunggal. Terus ada titik kecil bergerombol. Jadi titik-titik ini dijadikan satu, ya, bergerombol. Ini seperti ini bentuknya. Terus ada titik besar bergerombol. Ya. Terus ada titik kecil dan besar bergerombol, ya. Jadi titik kecil dan titik besar ini dijadikan satu, ya seperti ini jadinya, ya, titik kecil dan besar bergerombol. Anak-anak,
Macam-macam titik tadi di atas itu dapat kita gunakan untuk membuat gambar dekoratif angsa. Ya. Perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Jadi kita itu menghias anak-anak. Dalam hal ini kita itu menghias angsa ini ya dengan unsur titik. Ya, di sini ada gambar dekoratif angsa. Ya. Di dalam gambar itu terdapat unsur titik kecil, ya, titik kecil tunggal ini dititik-titikkan pada leher dan badan. Ya. Terus ada unsur titik kecil dan titik besar yang bergerombol. Ini yang diberikan pada sayapnya. Ini. Terus pada kepala di sini ada titik besar tunggal, ya. Terus pada matanya juga ada titik tunggal besar. Terus pada mulutnya itu ada titik kecil yang bergerombol, ya. Titik kecil yang bergerombol banyak, agak dipertebal supaya bisa menunjukkan bahwasanya ini adalah mulutnya. Ya, ini anak-anak contoh gambar dekoratif angsa yang menggunakan unsur titik. Macam-macam titiknya ya. Saya ulangi lagi penjelasannya. Karya pada gambar adalah gambar dekoratif angsa. Gambar dekoratif angsa dibentuk dari susunan macam-macam titik. Dapatkah kamu membuat gambar dekoratif dari unsur titik? Pasti bisa ya, insya Allah bisa, mudah kok. Hanya membuat titik-titik kecil, titik-titik besar, ya, digabung jadi satu bisa, dipisahkan juga bisa, ya, gampang. Anak-anak, sebelum kalian membuat karya gambar dekoratif, kalian harus membuat rancangannya dulu, ya, tidak syukur langsung gambar seperti ini, tidak, ya. Kalian harus membuat rancangan karya gambar dekoratif, ya. Adapun contoh membuat rancangan gambar dekoratif sebagai berikut. Anak-anak, ini adalah contoh rancangan, ya. Contoh rancangan karya gambar dekoratif angsa. Ya. Sebelumnya kamu harus mempersiapkan alatnya, ya. Ada pensil, ada penghapus, ya, ada penggaris, pensil warna, ya. Terus medianya ada kertas gambar, ya, buku gambar itulah, ya. Terus unsur rupanya nanti kita itu menggunakan unsur rupa titik, ya. Ada macam-macam titik tadi ya, ada titik kecil tunggal, ada titik besar tunggal, ya. Ada titik kecil tunggal bergerombol, ada titik besar tunggal bergerombol, ada titik kecil tunggal bergerombol bercampur dengan titik tunggal besar bergerombol. Itu kita akan menggunakan unsur itu, ya. Anak-anak, untuk menggambar angsa sebenarnya sangat mudah sekali, ya. Itu kita seperti membuat angka 2, tetapi angka 2 yang dibentuk hampir mirip menyerupai angsa. Ya. Nah, ini mudah sekali kan? Nah, setelah itu kalau sudah terbentuk seperti ini, angka 2 yang hampir menyerupai angsa, terus kita tambahi, ya, itu ada mulutnya. Kita tambahi strip, ya, garis melengkung. Ini digunakan sebagai mulut, ya. Terus ditambahi garis melengkung ke bawah yang membentuk ekor angsa, ya. Selanjutnya pada mulut itu ditambahi, ya, garis melengkung yang menyatu dengan gambar yang tadi, ya, ini ya. Nah, ini ditempukkan, ya, atau disatukan biar menjadi mulut. Setelah itu diberi titik pada kepala angsa biar menjadi mata. Setelah itu pada kepala, ya,
itu ditarik garis ke bawah, ya, melengkung, ya, menjadi leher, melengkung ke bawah sendiri menjadi badan sampai bertemu dengan ekor. Anak-anak, ini adalah contoh, ya, langkah-langkah kalian membuat gambar, ya, angsa, ya. Tapi ya ini disiapkan dulu anak-anak, ya. Kalau kalian ingin menggambar seperti ini, ya, ini alat, media, ya, dan unsur rupa serta gambar ini harus dipersiapkan dulu, ya. Kalau kalian sudah menyiapkan ini dan sudah mendesain pola, ya, gambarnya ini, ya, baru kalian nanti bisa menggambar seperti ini. Anak-anak, titik-titik ini tidak hanya berwarna hitam saja, nanti boleh diwarnai, ya. Itu nanti pada pembelajaran yang kedua kita akan membuat gambar dekoratif angsa. Tetapi pada pagi hari ini anak-anak hanya menyiapkan, ya, rancangannya, alat-alatnya, medianya, dan unsurnya, ya, serta gambar dasarnya seperti ini. Saya kira itu anak-anak untuk pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian paham, mengerti, ya. Dari Pak Dianto cukup sekian, ya. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan kesehatan, ya, kebahagiaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.